Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Kali ini Rumah Abi ingin ngasih tips tentang memaksimalkan furnitur interior rumah, di mana rumahnya tidak terlalu lebar namun masih tetap punya ukuran yang eksotis seperti pada video kali ini. Nah, untuk tips yang pertama, kalian bisa meminimalisir sekat antar ruangan, teman-teman. Cobalah untuk mengurangi penggunaan sekat ruangan pada interior rumah kecil dan memilih untuk menggabungkan beberapa ruangan dalam konsep open space. Jadi rumah kecil itu kalau bisa jangan terlalu banyak sekat ya, terutama bagian living room. Rumah kecil atau minimalis seperti ini alangkah baiknya digunakan konsep rumah open space. Penataan interior rumah minimalis yang seperti ini dapat menciptakan suasana intim yang lebih hangat untuk keluarga kecilmu. Selain itu, konsep open space yang diterapkan pada interior rumah kecil juga menuntut pemilik rumah untuk selalu menjaga kerapian di setiap area, agar seluruh ruangan tetap nyaman untuk digunakan. Nah, untuk tips yang berikutnya yaitu menciptakan zonasi dalam satu area. Sebenarnya ini hampir mirip dari tips yang pertama, tapi ini lebih ke kayak gimana ya penjelasannya. Jadi untuk satu area ini bisa digunakan untuk ruang tamu, terus ada ruang makan ataupun ruang lainnya. Jadi ini maksudnya satu zonasi seperti rumah ini, teman-teman. Nah, contohnya di sini, ketika saya berdiri di area TV ini atau ruang internet, di sini saya melihat langsung ada meja yang mana ukurannya cukup simpel dan juga keren ya. Ini maksudnya seperti ini ya. Jadi dengan menggabungkan beberapa ruangan ke dalam satu area, jadi kamu bisa memberikan nuansa-nuansa yang lebih elegan di rumah kamu, teman-teman. Untuk tips yang berikutnya yaitu manfaatkan ruangan vertikal sebagai storage. Maksudnya gini, untuk area vertikal ini seperti contohnya pada video kali ini. Jadi setiap sudut-sudut ruangan di sebelah kirinya ini masih bisa dimanfaatkan untuk storage, teman-teman. Kayak lemarinya ini dibuatnya dari ini ya, HPL ya, tapi ini modelnya kayak sih custom, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin beli furnitur rumah seperti ini, kalian bisa klik link yang ada di bawah deskripsi video ini. Saya sudah berikan rekomendasi tokonya, teman-teman. Silakan kalian bisa pilih sendiri ya. Furnitur perabotan rumah yang sesuai rumah keinginan teman-teman semua. Nah, untuk vertical storage itu artinya kayak posisi di bawah tangga itu kadang kan masih bisa punya storage. Bisa digunakan untuk ruang penyimpanan, bisa digunakan untuk area TV dan lain sebagainya. Oke, kita bisa untuk lihat di sini sofanya, pakai sofa single dimana 3 seater, yang mana pemilihan furniturnya cukup simpel tapi tetap menarik ya. Kalau bisa sih tetap menggunakan konsep satu tema, teman. Oh iya, dari tadi kita belum ngomongin tentang rumah ini ya. Rumah ini sebenarnya adalah show unit di perumahan Paramount Petal, teman. Nah, kalau kalian mau lihat-lihat langsung show unit ini, kalian bisa kunjungi langsung ya marketing galerinya, ada di daerah Curug ini, teman. Curug Kabupaten Tangerang ya. Jadi kalian bisa turun di exit tol Bitung Tangerang dari arah Jakarta. Itu paling sekitar 5 menit aja, teman, dekat banget. Nah, untuk furnitur yang ada di rumah ini kalian bisa beli langsung di online. Kalau untuk yang kayak cermin kayak gini paling murah-murah aja, teman, di bawah 500 ribuan itu masih dapat ya. Untuk interior rumahnya, rumah ini keren banget, warnanya berani, kalem ya, tapi ya kayak warna abu-abu ya kan, hijau, putih dan lain sebagainya. Rumah ini punya 3 kamar tidur, teman. Tiga kamar tidur, di mana di lantai kedua itu bukan lantai kedua tapi mezanin, ada ruangan kerja khusus, teman-teman. Keren banget pokoknya. Nah, untuk tips yang berikutnya, untuk rumah minimalis atau rumah kecil,
kalau bisa sih maksimalin ilusi cermin teman-teman. Maksudnya gimana mas? Biasanya untuk rumah-rumah kecil banyak dipakein kayak cermin-cerminan, baik di bagian interior kamar ataupun interior ruang tamu. Contohnya ini nih, ini ilusi cerminnya gede nih di bagian lemarinya. Pilih lemari yang sekiranya banyak cermin-cermin seperti ini. Jadi ketika ada cermin, alhasil kayak kesannya itu ruangan itu jadi lebih lebar, ya kan? Oke, selanjutnya untuk tips yang berikutnya yaitu menciptakan suasana terang di setiap ruangan. Jadi selain ilusi cermin, kalau bisa sih rumah yang kecil atau mungil itu maksimalin untuk pencahayaannya. Jadi selain maksimalin pencahayaan, tips yang berikutnya pun adalah sirkulasi udara harus diperhatikan teman-teman ya. Sirkulasi udara harus diperhatikan. Jadi dengan sirkulasi udara yang lancar, maka rumah akan jadi lebih fresh dan lebih seger tentunya. Oh ya sorry, rumah ini ternyata 3 kamar tidur dengan 1 kamar mandi, dimana kamar mandinya ini posisinya di tengah ini teman-teman. Oke, untuk kamar mandi di bagian atasnya dipasang exhaust fan ya, karena untuk kamar mandinya sendiri ini posisinya di tengah, jadi nggak dapat jendela hidup teman-teman. Oke, untuk sanitarinya biasa untuk pakaiin kloset duduk dan lain sebagainya. Dan ini adalah kamar yang berikutnya teman-teman, kamar anaknya. Kalau untuk tips menata kamar anak, kalau saran saya sih pilih ataupun gunakan furnitur yang sekiranya cocok ya sama hobi anak-anak. Misalkan hobi anak teman-teman itu kayak sebuah karakter kartun gitu kan, mungkin temboknya bisa dikasih wallpaper dinding ya kan, atau tempat tidurnya dikasih spray yang sekiranya anak-anak kalian suka ya. Dan satu lagi untuk bagian ruangan yang tidak terlalu lebar seperti ini, kalau dilihat sih biasanya saya sering nemuin yaitu lemari yang bisa dibilang kayak lemari ini tinggi banget teman-teman. Jadi kesannya jadi lebih tinggi ya, gitu teman-teman. Oke, kira-kira seperti itulah tips-tips yang dapat kalian ambil dari kesimpulan video ini. Intinya sih untuk ruangan yang kecil maksimalin ilusi cermin ya kan, pencahayaannya juga harus bagus, sirkulasi udaranya juga harus bagus, pemilihan furniturnya yang sekiranya cukup ya kan. Terus pemilihan furnitur yang sekiranya bisa digunakan untuk storage. Rumah kecil itu biasanya mengusung konsep rumah open space dan lain sebagainya. Intinya sih kalau menurut saya rumah kecil atau rumah mungil seperti ini ya kita harus pintar-pintaran aja ya mengatur bentukan ataupun desain dari rumahnya, gitu sih teman-teman. Kalau kalian ingin bangun rumah sendiri sih hal-hal seperti itu wajib banget ya untuk diperhatikan. Tapi kalau kalian ingin beli jadi seperti ini sih ya nggak usah mikir seperti itu. Karena rumah yang sudah jadi dari developer seperti ini biasanya sudah dipikirkan matang-matang dari segi interior desainernya teman-teman. Nah rumah ini kalau kita lihat di bagian belakangnya masih ada area laundry room dan juga dapur teman-teman. Dapurnya pun minimalis saja ya dapurnya, tapi udah dibikin kitchen set nih, cakep banget. Untuk kitchen set seperti ini biasanya bikin sendiri ya mungkin 1,5 juta per meter. Oke, kalau untuk furnitur rumah selengkap ini, kalau menurut saya sih prediksinya ya, ini cuma prediksi saya pribadi ya. Ibaratnya gini, kalau harga rumah itu 600 juta ya kalian persiapkan dana 1/4 sampai 1/3 dari harga rumah tersebut teman-teman. Jadi ya kalau rumahnya
600 juta untuk furnitur selengkap ini. Menurut saya persiapan dana sekitar 200 jutaan itu udah cukup banget teman-teman. Nah, untuk bagian lantai mezaninnya, rumah ini bisa dibilang cukup keren ya, karena di bagian atasnya difungsikan untuk area kerja seperti ini teman-teman. Jadi, tapi kalau yang perlu kalian tekankan, di lantai 2 ini biasanya suhu udaranya lebih cenderung lebih hangat ya, jadi harus dipasang sebuah pendingin ruangan di area ini teman-teman ya. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bisa ngasih gambaran buat teman-teman yang ingin bangun rumah minimalis kecil namun tetap punya furnitur yang selega ini, selengkap ini, dan semewah ini. Untuk pembelian furnitur kalian bisa klik link yang ada di bawah deskripsi video ini, dan semoga bermanfaat video kali ini. Ditunggu video-video berikutnya dari channel Rumah Abi. Jangan lupa like dan subscribe, dan see you next video. Bye bye.